wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi. Salam toleransi. Oke, baik, kembali lagi bersama kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan membahas topik penting tentang moderasi beragama. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia terkenal dengan beragam suku budaya, bahasa, dan memiliki 6 agama yang tentunya tidak terlepas dari toleransi beragama. Oleh sebab itu, kita akan berdiskusi tentang toleransi beragama. Jadi menurut teman-teman, apa itu toleransi beragama? Jadi kalau menurut saya toleransi sendiri itu kan sikap menghargai dan menerima. Jadi kalau dengan agama sendiri, kalau dengan agama, berarti artinya kita menerima dan menghargai teman-teman kita yang dari agama yang berbeda. Luar biasa, jadi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Oke, ini dari teman-teman. Oke, baik, kalau mungkin dari saya coba berbicara toleransi dengan secara luas. Jadi kalau toleransi itu adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan atau hukum yang berlaku di suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia ini memiliki hukumnya tersendiri dan kita patuh pada hukum dasar Pancasila. Di mana pada sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana di setiap sudut wilayah Indonesia setiap manusia pasti memiliki kepercayaannya masing-masing. Itu diperlukan toleransi untuk bisa menyatukan dan menggabungkan kita dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh kakak Ina. Tentunya kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berhak untuk memeluk agama. Kan mungkin ada dari teman-teman yang mau sampaikan. Ya, kalau dari saya setuju dengan Kakak Ina, karena dengan adanya perbedaan agama kita bisa saling menghargai dan bisa menerima perbedaan itu seperti agama, budaya, dan lain-lain. Luar biasa. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sangat luar biasa menyampaikan jawaban yang luar biasa. Oke, baik teman-teman, ada lagi pertanyaan. Kira apa sih pengalaman pribadi yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman menjalankan sikap toleransi di lingkup masyarakat? Menurut teman-teman, pengalaman pribadi apa sih yang teman-teman dapatkan? Baik, kalau dari pandangan saya, dari pengalaman pribadi saya, untuk toleransi yang pernah saya rasakan dan saya lakukan, yaitu dimana saya menghargai teman saya yang sedang berpuasa, dimana dia beragama Islam, dia menjalankan ibadah puasanya dan bisa istirahat, teman-teman saya pergi ke kantin, tetapi karena untuk saya menghargai, jadi saya bersama dia di kelas dan tidak pergi ke kantin. Jadi itu pengalaman pribadi saya dalam menghargai teman saya dengan saya bertoleransi untuk tidak pergi ke kantin, tapi menemani dia di kelas. Luar biasa sekali apa yang sudah kakak Jumpa sampaikan, bahwa sikap seperti itu yang perlu kita tanamkan di masyarakat kita saat ini, karena kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki 6 agama. Tentunya kita tidak saja memberikannya itu kepada agama Islam saja, tetapi kepada agama yang lain. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman pribadi yang teman-teman dapatkan atau temui di lingkungan masyarakat, boleh bisa diskusi bersama. Baik, pengalaman pribadi saya yaitu waktu saya masih SMA, saya sekolah di sekolah yang Maritas Katolik. Sikap toleransi yang saya pernah lakukan yaitu pernah mengikuti ibadah di gereja Katolik walaupun saya beragama Kristen. Jadi baik, tidak salah juga kalau kita dengan semacam ibadah sama-sama, tidak salah juga karena kita menghargai perbedaan. Mungkin ada yang mau menambahkan pengalaman pribadi yang teman-teman dapatkan yang perbedaan yang diselesaikan. Baik, pengalaman pribadi saya tentang toleransi beragama, yaitu saya pernah mengikuti
kita ibadah di gereja Kristen yang ada seperti yang kita kenal bersama. Kalau di liturgi antara gereja Kristen yang Katolik itu sangat berbeda. Dan di situ saya menunjukkan sikap toleransi saya, yaitu mengikuti setiap liturgi yang ada sepanjang ibadah tersebut. Sikap seperti itu perlu kita terapkan untuk masyarakat, karena itu mau dibilang itu hal yang penting, karena dimana kita melakukannya itu kita menjaga perbedaan, menciptakan suasana yang aman, damai, dan untuk masyarakat. Oke, baik, kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari pengalaman pribadi yang teman-teman sampaikan, menurut teman-teman itu sendiri, kenapa penting kita harus menghargai adanya perbedaan di masyarakat? Baik, menurut saya, mengapa kita penting untuk menghargai perbedaan, menghargai agama kita yang berbeda? Karena jika kita di Indonesia mempunyai 6 agama, dan jika semua agama itu melakukan hal yang sama seperti menghargai, mereka menanamkan sikap toleransi, seperti kita hidup dengan tenang, hidup dengan aman, dan hidup dengan nyaman dalam kita hidup sehari-hari. Jadi itu salah satu sikap yang penting kita lakukan karena menciptakan kenyamanan dari konflik yang ada. Jadi menurut saya Luar biasa Kak Ninfa, bagaimana kita mau menerapkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang berbeda, itu bagaimana kita mau menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tidak terjadi konflik. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan? Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari pendapat saya pada untuk pertanyaannya, kenapa sangat penting untuk saling menghargai atau toleransi beragama. Kita tahu bahwa negara kita kan negara kesatuan, jadi otomatis kita harus saling menghargai agar negara kita tidak terpecah belah. Karena negara kita kan memiliki agama, otomatis kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Baik, terima kasih buat PPS yang menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, kalau dari saya setuju dengan Kak Ninfa, di mana kita harus saling menghargai untuk menghindari yang namanya konflik atau diskriminatif dan intoleransi. Oke, baik, dari semua yang sudah teman-teman sampaikan, ada lagi pertanyaan teman-teman. Ketika teman-teman menjalankan sikap toleransi di tengah masyarakat, apa sih tantangan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan toleransi di tengah perbedaan? Menurut teman-teman apa sih tantangan? baik, kalau menurut saya itu bukan pengalaman pribadi, tapi dari sosial media yang ada, bisa ada tuh ini bukan semua, tapi oknum-oknum yang melakukan biasanya itu kayak memaksa orang lain untuk percaya atau membenarkan bahwa agama mereka itu lebih benar dari agama yang orang lain percaya. Jadi kadang orang itu suka memaksakan bahwa kepercayaan saya itu lebih bagus dari kepercayaan orang lain. Tapi tidak semua yang beragama lain itu melakukan hal yang sama, cuma ada beberapa oknum saja yang melakukan hal tersebut. Jadi mungkin itu hal kecil yang sering kali terjadi dan biasa berseliweran di media sosial. Oke, baik, Kak Ninfa, apa yang sudah Kak Ninfa sampaikan itu masalah yang terjadi sekarang. Tapi sebagai mahasiswa tentunya kita penting untuk menghindari hal-hal yang demikian. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Oke, kalau dari saya itu tantangannya itu tentang yang sering terjadi itu perbedaan ajaran dan doktrin. Jadi ada perbedaan mendalam berupa aspek teologi seperti pemahaman tentang sakramen, tata cara ibadah, dan juga otoritas gereja. Terima kasih buat jawabannya dari teman-teman, pemahaman dari teman-teman tentang toleransi, menghargai perbedaan dan sebagainya. Sebagai mahasiswa, kita penting untuk menerapkannya itu dalam lingkup masyarakat. Kita ada di lingkup yang berbeda, yang memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga
agama yang berbeda. Nah, itu perlu kita terapkan sehingga tidak adanya konflik, adanya sikap intoleran di dalam perkumpulan kita, baik kita di lingkup di mahasiswa, bahkan kita di lingkup masyarakat. Itu penting bagi kita. Tentunya kita sebagai mahasiswa memiliki kesadaran bahwa kita harus menerapkan sikap toleransi dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada untuk mencegah adanya konflik, diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman buat semangat dari teman-teman, buat pemikiran-pemikiran cerdas dari teman-teman. Semoga kita selalu dan senantiasa menerapkan sikap toleran bukan hanya di lingkungan kampus saja, tetapi bagaimana kita mau mencontohkan hal-hal positif yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi.